Erick Thohir langsung beri pernyataan ini usai laga Indonesia lawan Jepang. Indonesia 戦、超アウェー、我々にとっては厳しい戦いになると思いますが、日本のサッカーを楽しみ。 Pelatih Jepang Hajime Moriyasu akui timnas Indonesia sudah berkembang pesat. Seakan kena karma usai curangi timnas Indonesia, Bahrain ketiban sial beruntun saat lawan Cina. Di Instagram Pak Erick Thohir baru saja memposting Pak Erick Thohir salaman sama tim Gaipans dan Dion Max untuk memproses. Sudah salaman dengan Erick Thohir, PSSI mulai naturalisasi dua pemain keturunan untuk bela timnas Indonesia. Erick Thohir langsung beri pernyataan ini usai laga Indonesia lawan Jepang. Seperti yang kita tahu, timnas Indonesia sangat kesulitan untuk mengalahkan Samurai Biru. Jepang tetap kokoh di puncak klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Di babak pertama Jepang sudah unggul 2-0 atas Indonesia. Gol pertama dari serangan sayap Jepang, yaitu Mitoma dengan umpan tariknya dan membentur kaki Justin Hubner hingga membuatkan gol. Gol kedua juga dilesakan dari sisi sayap Jepang, berawal dari kesalahan Yakob Sayuri yang gagal menghentikan umpan pemain Jepang, sehingga Mitoma dalam posisi bebas dan memberikan umpan ke tengah. Minamino yang berlari dari belakang langsung menggunakan tendangan kerasnya dan membobol gawang Martin Paes. Babak pertama berakhir gol masih 2-0. Usai laga berakhir, Erick Thohir langsung menemui para pemain dan juga pelatih Shin Tae-yong. Erick Thohir memberikan apresiasi atas usaha dan perjuangan timnas Indonesia di laga lawan Jepang. Terima kasih atas perjuangan kalian, tetap semangat dan jangan berputus asa. Harapan untuk kita lolos Piala Dunia masih panjang, ujar ketum PSSI tersebut. Erick Thohir juga meminta timnas Indonesia untuk bisa membuktikan bahwa Indonesia juga layak tampil di Piala Dunia. Buktikan kita layak tampil di Piala Dunia, maka dari itu kita harus lebih berusaha keras lagi. Tutup Erick Thohir. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu akui timnas Indonesia sudah berkembang pesat. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu mengakui kemampuan timnas Indonesia mengalami perkembangan yang pesat dalam perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Moriyasu menyebut skuad Garuda kini semakin tangguh dan menjadi tantangan baru bagi lawan-lawan mereka di level internasional. Jepang menghadapi timnas Indonesia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Jumat 15 November 2024, malam waktu Indonesia Barat. Moriyasu menilai, Indonesia sudah berkembang pesat di tangan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia adalah salah satu negara yang benar-benar membuat kemajuan besar. Mereka semakin kuat seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya, kata Moriyasu dalam konferensi pers. Ia menyadari bahwa pertandingan melawan Indonesia tidak mudah. Dengan perkembangan tersebut, Jepang harus mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi gaya permainan yang lebih agresif dari timnas Indonesia. Sekarang kekuatan Indonesia lebih baik dibandingkan sebelumnya. Pelatih Shin Tae-yong pasti sudah menganalisis gaya permainan kami, ujarnya. Kami menghadapi pertarungan yang sulit, tapi kami ingin mengalahkan mereka. Indonesia juga mempunyai supporter yang penuh semangat yang akan memberi mereka dorongan besar, jadi kami akan siap secara mental, ucapnya. Seakan kena karma usai curangi timnas Indonesia, Bahrain ketiban sial beruntun saat lawan Cina.
Bahrain seakan kena karma usai insiden yang membuat timnas Indonesia merugi pada bulan lalu, dengan sederet kesialan menimpa mereka dalam laga melawan Cina. Bahrain bertanding melawan Cina di Bahrain National Stadium, Riffa pada Kamis, 14 November 2024, malam WIB di pekan kelima Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini merupakan laga pertama mereka di kandang setelah bermain imbang melawan timnas Indonesia dengan skor 2-2 pada 10 Oktober 2024 lalu. Sebagai pengingat, dalam laga itu, skuad Garuda hampir menang dengan skor 2-1 jika saja wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf, mengakhiri permainan tepat waktu di menit ke-96. Namun demikian, permainan dibiarkan berlanjut hingga Bahrain kemudian mencetak gol penyeimbang pada menit ke-99, membuat laga berakhir dengan skor 2-2. Bahrain kemudian mengimbangi Arab Saudi dengan skor 0-0 di Jeddah, selagi Cina mengalahkan timnas Indonesia dengan skor 2-1 di Qingdao. Kini, giliran Cina yang menyambangi markas Bahrain, dan keadaan tampak tidak memihak bagi sang tuan rumah. Pada menit ke-87, Bahrain sempat mencetak gol melalui Ali Haram, namun VAR kemudian mengeceknya selama beberapa menit. Wasit Adham Muhammad Mahadmeh asal Yordania kemudian menganulirnya karena Ali Haram berada dalam posisi offside sebelum mencetak gol. Hanya semenit setelah mengambil keputusan menganulir gol Bahrain pada menit ke-90, Bahrain kebobolan akibat gol Zhang Yuning yang menyelesaikan peluang dari Wang Haijian di mulut gawang. Masa tambahan waktu yang diberikan adalah 8 menit, namun wasit membiarkan laga berlanjut hingga menit ke-90, 12 karena Zhang Yuning mendapatkan perawatan akibat cedera. Namun, sebelum laga berakhir, Bahrain kembali tertimpa sial karena wasit mengeluarkan kartu merah untuk Walid Al-Hayam pada menit ke-99 setelah melanggar Wang Ziming sebagai pemain terakhir. Pertandingan berakhir pada menit ke-102, namun skor tetap tidak berubah untuk Cina, yang kini telah meraih 2 kemenangan dari 5 laga. Kekalahan timnas Bahrain pada laga ini memicu reaksi supporter timnas Indonesia. Mereka menyebut kekalahan Bahrain adalah karma atas drama yang terjadi saat bertanding bersama timnas Indonesia saat lalu. Kok kalah sih, masih kurang ya udah dibantu ama wasit, tulis netizen. Bahrain tanpa bantuan wasit cuma badut, tulis lainnya. Oh gini rasanya gak dibantuin wasit, imbuh netizen. Sudah salaman dengan Erick Thohir, PSSI mulai naturalisasi 2 pemain keturunan untuk bela timnas Indonesia. 2 pemain keturunan Indonesia, Tim Geispen dan Dion Marks resmi memulai proses naturalisasinya demi membela timnas Indonesia. Dimulainya proses naturalisasi Tim Geispen dan Dion Marks ini ditandai oleh keduanya bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick Thohir memamerkan foto annual yang seringkali muncul ketika setiap pemain keturunan memulai proses naturalisasinya dalam akun Instagram pribadinya yang diunggah Kamis, 14 November 2024. Bersama Tim Geispen dan Dion Marks, pemain berdarah Indonesia yang punya komitmen untuk membela timnas Indonesia U20 hingga timnas senior, tulis Erick Thohir dikutip Kamis, 14 November 2024. 2 nama ini tak asing bagi supporter timnas Indonesia. Keduanya sempat membela timnas Indonesia U20 dalam turnamen Toulon, Prancis beberapa waktu lalu. Keduanya memang sempat absen ketika timnas Indonesia U20 tampil sebagai juara Piala AFF U19 dan lolos kualifikasi Piala Asia U20. Dengan dimulainya proses naturalisasi, maka keduanya akan disiapkan untuk bergabung dengan tim asuhan Indra Syafri di ajang Piala Asia U20 2025. Turnamen ini akan berlangsung di Cina dengan 16 tim yang akan berpartisipasi untuk menjadi yang terbaik di Asia. Dalam turnamen ini, timnas Indonesia U20 akan bermain di grup C dengan melawan Uzbekistan, Iran dan Yaman. Jens Ravensches pun ditargetkan lolos ke semifinal Piala Asia U20 demi target penting lainnya. Seperti diketahui, 4 tim terbaik Piala Asia U20 otomatis akan diikutsertakan pada ajang Piala Dunia U20 Chili.